Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Seberapa bagian yang wajib untuk disedekahkan dari daging kurban untuk orang fakir dan miskin? Pertama-tama kita harus tahu bahwa harus berupa daging. Jadi nggak boleh misalnya tulangnya bangetan ya, masuk kayak tulangnya. Kemudian jeruan gitu ya. Artinya harus daging. Karena kan yang paling nikmat untuk jamuan kan daging, lahm. Jadi harus daging, itu yang pertama. Kemudian yang kedua harus kepada fakir miskin. Berbeda dengan zakat. Zakat ada sabilillah dan lain-lain ya, 8 asnaf, 8 golongan. Ini harus fakir dan miskin. Kemudian seberapa? Tergantung, ditafsil, dirinci. Kalau kurbannya adalah kurban wajib, misalnya nazar contoh, maka seluruh dari tubuh hewan tadi itu, kepalanya, kulitnya, buntutnya, kakinya, dagingnya, semua harus disedekahkan. Kalau disedekahkan, berarti harus kepada fakir miskin. Dan sifatnya tamlik, memberikan kepemilikan kepada mereka. Artinya kalau orang fakir miskin sudah diberi itu, maka mereka bebas. Mau dimakan, mau dikasihkan orang, mau dijual, bebas. Karena tamlik, memberikan kepemilikan kepada fakir miskin. Tapi kalau kurbannya adalah kurban sunnah, ini hukum asalnya kurban, kurbannya adalah kurban sunnah, maka berarti yang wajib diberikan kepada orang fakir miskin disedekahkan ma yutlaku alihil isim. Artinya yang mana daging yang sudah ibaratnya pantas untuk diberikan kepada fakir miskin. Bukan cuma kulit secuil begitu misalnya, atau daging gaji gitu, tapi daging yang mana pantas sudah dikatakan ini bisa disedekahkan. Walaupun afdolnya adalah si mudhahi, orang yang kurban, ngambil sedikit tabarukan atau dibagi 3. Sepertiga untuk mudhahi yang kurban, sepertiga untuk fakir miskin, sifatnya sedekah, tamlik, memberikan kepemilikan kepada mereka. Yang sepertiga adalah diberikan kepada orang-orang yang mampu. Dan orang-orang yang mampu ini sifatnya adalah ihda atau it'am. Artinya apa? Artinya orang-orang yang mampu yang diberikan daripada hewan kurban yang sunnah ini, mereka tidak boleh menjual. Nggak boleh. Tapi hanya boleh apa? Dimakan sendiri, atau mereka menjamu tamu, gitu ya, atau diberikan kepada fakir miskin yang lain, ini nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dijual, orang yang mampu, yang nerima kurban dari daging dari kurban yang sunnah, ini nggak boleh. Seperti itu. Dan orang fakir yang di mana yang diberi, ya pembahasannya sama seperti zakat. Artinya nggak boleh, pendapat yang kuat tidak boleh berpindah dari tempat disembelihnya hewan kurban itu. Orang fakir miskin di daerah tempat penyembelihan itu. Ya. Jadi annal murad bi baladiha baladu dzabhiha. Yang dimaksud dengan daerah pendistribusian atau pembagian daging kurban ini adalah di tempat penyembelihan. Gitu ya. Di tempat penyembelihan. Tidak boleh keluar dari daerah tersebut, misalnya satu kecamatan misalnya, atau satu kelurahan gitu ya. Selama yang terdekat pokoknya, orang fakir yang terdekat. Oh sini sudah dapat, sini. Artinya begitu. Artinya tetap walaupun yang sunnah harus ada yang diberikan kepada orang-orang yang fakir miskin, walaupun hanya misalnya 1 plastik, misalnya 1 kilo, 2 kilo begitu, harus diberikan kepada orang yang fakir miskin. Kalau seandainya semuanya tidak ada yang sedikit pun yang diberikan kepada fakir miskin. Misal,
semuanya orang yang mampu atau pemiliknya sendiri, mudhahinya sendiri, yang korban sendiri, maka domina, maka harus ganti doman, harus ganti. Gantinya bagaimana? Tergantung. Kalau korbannya nak wajib, yang ganti semua. Satu hewan, ganti semua. Tapi kalau korbannya sunnah, ganti seukuran yang wajib tadi itu. 1 kilo, 2 kilo yang disedekahkan kepada orang fakir miskin karena itu haknya mereka. Mudah-mudahan jawaban ini cukup. Ya, kepada yang bertanya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.